Tadi kan ada rencana kita bentuk komunitas untuk pendampingan orang-orang supaya lepas riba. Nah, rutenya yang mana kan gitu? Kita melalui jalan apa supaya kita bebas dari dari riba? Dengan cara apa? Prosesnya seperti apa? Kita dalam program pendampingan orang-orang yang punya hutang riba, ribanya dihapuskan, bisa bayar pokoknya saja dan pelunasan pokoknya saja. Ke arah mana pendampingan kita? Ke arah sini. Gitu. Jadi kalau ditanya pesertanya siapa saja yang ikut program pendampingan kita, ya orang-orang yang punya masalah hutang riba. Program pendampingan hapus riba kita mulai dari tobat, kemudian nanti akan memasuki kondisi supaya hati tenang, pikiran tenang, baru mulai persiapan negosiasi, baru mulai pelunasan. Kebayang belum? Gitu. Cara kita mendampingi masyarakat supaya dia bisa hijrah lepas dari jeratan bunga riba. Teknis kan? Jadi artinya ya tidak mengawang-awang. Dianggap kelompok-kelompok kayak kita ini masih mengawang-awang. Mengawang-awang bagaimana bisa melepaskan dari riba? Bagaimana bisa melepaskan dari bunga? Tuh mereka udah ada akadnya, udah ada perjanjiannya. Kok tiba-tiba mau hapus bunganya, mau bayar pokoknya, enak benar gitu kan? Gitu. Nah, kalau yang belum paham apa yang akan kita lakukan, ya jadi halu aja. Ada lagi yang kelompok-kelompok bonus, ada juga. Bonus itu artinya apa? Ayo minta bebaskan hutang dari riba. Caranya gimana? Caranya jualan. Nah, ini kelompok-kelompok pedagang yang memakai isu-isu riba untuk melariskan dagangan. Gitu. Ya kan, kalau kita setengah pedagang, setengah dakwah, ada juga dagangnya, tetapi memang ada misi penyelesaian hutangnya, gitu. Jadi mereka loncat, hutang itu memang harus lunas, gitu. Cara lunasnya gimana? Jualan. Ayo bantu jualan produk ini. Nah, gitu. Atau gabung jadi reseller. Kalau jual, punya duit, bisa bayar hutang, lunas. Langsung gitu. Apa melewati persoalannya ada perbedaan antara melunas hutang sama membayar hutang gitu. Saya ngobrol sama advokat, ada bedanya antara membayar sama melunas. Bayar hutang tidak wajib, yang wajib melunasi hutang. Kalau kita kan sama aja. Bagi advokat kita bayar hutang tidak wajib, yang wajib melunasi hutang. Nah, faktanya di masyarakat ada masyarakat yang bayar hutangnya nggak lunas, tapi tetap membayarin. Oh iya. Ada kan? Nah itu jadi masalah. Itu bayar bunganya, Pak. Nah, maksudnya kemana? Maksudnya ke bunga. Hutangnya tidak lunas, tapi dibayar. Karena dalam pikirannya, saya harus bayar, bukan harus lunas. Saya harus bayar, bukan ke sini. Lengkap dia, harus bayar. Jadi setiap mau jatuh tempo, dia bingung kemana saya harus cari untuk bayar. Akhirnya bayar lagi. Akhirnya pinjam dari sana untuk bayar. Tapi untuk bayar. Akhirnya jatah sekolah anak dipakai buat bayar, anak terpengaruh. Jatah buat makan dipakai buat bayar, keluarga terpengaruh. Bahkan jatah token dipakai buat bayar, rumahnya gelap. Tapi nggak lunas. Ini. Nah, kalau ingin sebagaimana jungkir balik kalau hanya buat bayar, ya nggak akan lunas kalau penyakitnya tidak disembuhkan.
penyakit hutang itu apa? Ya masalah riba. Berarti kalau mau lunas, ya harus dilihat hutangnya bermasalah atau tidak. Nah, yang disebut hutangnya bermasalah atau tidak, hutangnya ada ribanya atau tidak. Kalau ada ribanya, ya berarti ribanya harus dihapuskan. Bunganya harus dihapuskan. Sebelum bunganya dihapuskan, jangan bayar. Jadi bayar itu tidak wajib. Yang wajib melunasi. Apakah boleh kita hapus bunganya? Kadang-kadang kita di masyarakat kan juga ada perjanjian, masa bunganya bisa dihapuskan. Dan ternyata info dari orang-orang keuangan, ya saya pernah lihat podcast juga antara lembaga LBH, ya, lembaga hukum sama orang PJK. Bunga itu kesepakatan. Bunga kesepakatan. Hutang pokok adalah kewajiban. Yang namanya kesepakatan bisa nggak disepakati ulang? Gitu. Kalau kewajiban ya harus bayar. Tapi kalau kesepakatan bisa diatur ulang, dinegosiasi ulang. Ya, gitu. Jadi jangan dibayar kalau belum ada negosiasi ulang. Soalnya apa? Ya bermasalah dibayar-bayar gak lunas. Nah, bunga merupakan kesepakatan. Ayo kita negosiasi ulang, mengkondisikan kembali perjanjian sesuai dengan kondisi kita sekarang, gitu. Kondisi sekarang apa? Kita mau hapus bunganya, bayar pokoknya saja. Nah, persoalannya masyarakat banyak. Jadi kalau misalnya Pak Ade di program dampingan hapus riba, yang datang adalah orang-orang yang mau melunasi hutangnya langsung di sini. Kenapa orang-orang jadi stres? Karena harapan dia tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya hutang lunas, kenyataannya uangnya ada. Akhirnya stres. Ya kan? Kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, pusing nggak? Nah, berarti jangan ke situ. Jangan ngarepin kalau uangnya jangan ada. Supaya nggak pusing. Nah, makanya kita masuk ke situ. Negosiasi. Supaya apa? Kita bisa melunasi. Tapi kita bahas di ayat-ayatnya. Tapi saya mau kasihkan dulu. Saya ingin dulu ini skemanya. Kalau program pendampingan hapus riba ini sangat memungkinkan, masuk akal dan sesuai dengan undang-undang. Jadi program kita ini sesuai dengan undang-undang negara dan sesuai dengan undang-undang agama. Karena ada juga tuh program. Nah, nggak usah dibayar, tinggalin aja. Kita sebetulnya penolong bank, menjaga nasabah, jangan kabur, gitu. Ayo selesaikan kewajiban. Mana kewajiban? Nih, hutang pokok adalah kewajiban. Bunga adalah kesepakatan. Ayo kita bicara sama bank. Bank tahunya, oh si Anu ada nggak pernah ada info masalah ya kan? Si Anu nggak pernah datang ke bank dan pernah menceritakan masalahnya. Akhirnya bank nganggap dia baik-baik aja. Kok nggak ada pemasukan? Akhirnya bank menganggap dia ingkar. Akhirnya bank menganggap tidak punya niat baik. Kalau nggak punya niat baik, ya udah manusia. Nah, makanya setiap surat peringatan bank itu ada tertulis tidak punya niat baik. Nah, kita ngajak nih orang-orang yang ikut program kita, ayo kita datang ke bank, ngomongin saya sedang kondisi saya tidak baik, gitu loh, ya kan? Ada negosiasi, ngomong ke bank, keuangan saya nggak lancar, bisnis saya bangkrut, gitu, jualan saya nggak lancar. Kenapa? Karena ada dosanya, ada limbahnya di situ. Allah tahan menggigit, ya kan? Gitu. Saya minta dihapuskan bunganya.
Maksudnya selesaikan pokoknya negosiasi. Tapi mudah nggak negosiasi? Ya, nggak mudah. Sulit karena ini adalah keuntungan. Namanya orang jualan, tawar menawar langsung jadi nggak? Enggak kan nggak langsung jadi. Pasti dia mempertahankan keuntungan. Jadi mudah nggak kita hapus riba? Ya nggak mudah. Mudah-mudahnya ada tergantung persiapan negosiasi. Gitu. Bagaimana persiapan kita? Dokumen-dokumennya. Kebanyakan orang-orang yang punya masalah utang riba itu nggak ada dokumen-dokumen. Mereka nggak pikirin alhamdulillah cair. Nggak ada tuh surat-surat kebanyakan. Akhirnya mau negosiasi juga gelap. Mau ngomongin angka juga gelap. Mereka nggak punya catatan, nggak punya perjanjian, nggak punya apa gitu. Gelap. Nah, untuk persiapan negosiasi ada kan undang-undang kita? Enggak. Nah, tidak pikiran mau minta dokumen aja berat. Kenapa? Udah takut kuat, udah stres duluan. Akhirnya kau kan, ada dari kolektor yang datang aja, saya mau datang, udah stres. Terus dia langsung kemudian, ternyata nggak sempat, dia jadi datang. Tapi udah stres duluan. Ada nggak begitu? Banyak. Gitu. Jadi jangankan negosiasi, ini surat-suratnya aja, ini nggak mampu. Gitu. Ketemu sama orang bank aja dia nggak mampu. Kenapa? Kondisi dan pikiran. Nah, kondisi dan pikiran ini nggak akan benar selama dia belum tobat. Nah, jadi kegiatan pendampingan kita ini ngajak masyarakat taubat. Jadi ngajak masyarakat taubat, berhenti dari riba. Kemudian setelah taubat, ngajak masyarakat ayo tenangkan hati, benahi lagi pikiran. Ini kan materinya banyak, taubat, apa aja, ini kan cara taubat riba beda sama taubat dosa biasa. Kalau taubat yang lain misalnya kita bisa apa? Nah, taubat riba dia cukup dengan istighfar dari lunas, di mana mau bisa lunas kalau nggak ngomongin. Bagaimana bisa dinegosiasikan kalau angkanya aja nggak tahu? Berapa sih utang saya sebenarnya? Ya kan? Saya sudah bayar berapa sih? Itu perjanjiannya kayak apa sih? Gitu kan? Bagaimana bisa mempersiapkan ini kalau ketemu sama orang bank aja? Udah nggak berani. Ada loh yang sampai 1 tahun nggak mau ketemu orang bank. Kemudian bagaimana bisa membenahi ini kalau dia belum ngerti cara taubat riba? Nah, maka kita artinya program pendampingan hapus riba ngajak orang taubat riba. Bagaimana? Kenapa kita harus taubat? Nah, kita bukain Al-Quran. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ Ayo kita tobat agar kita jadi tobat supaya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya muflihun. Kalau muflihun itu ya akar katanya pala. Pala itu kan ada di azan kan? Ayat sholat, ayat pala. Marilah kita meraih tujuan. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, al-muflihun itu artinya sukses dan bahagia. Kalau bahagia artinya sa'id. Kalau sukses, faiz. Ada orang sukses tapi belum tentu bahagia. Ya kan? Ada orang sukses, duitnya banyak, belum tentu bahagia. Asetnya banyak, sama kita.
Jakarta itu kita kedapatan orang-orang asetnya di mana-mana, nggak bisa bayar utang karena asetnya nggak bisa dicairkan, dijual nggak laku. Kemudian ada orang bahagia belum tentu sukses, gitu. Ada kan? Nah, kata Ustaz Adi Hidayat, muflihun ini dia sukses dan juga bahagia. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada dalam petunjuk, dalam hudan, petunjuk Rabb. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya rute ini kita ambil dari sistematika ayat-ayat solusi riba. Karena itu tadi, kita tidak bertentangan dengan hukum negara, kita tidak bertentangan dengan hukum agama. Aman regulasi sati. Aman dunia akhirat. Iya. Muflihun. Kemudian bagaimana cara tobat ribanya? Nah, kita baca tadi ayat ya Al-Baqarah 275 itu 275 itu tentang tahta di masyarakat. Gitu. Jadi Al-Quran mengatakan dulu nih masalah tahta. 275 ini faktanya orang-orang yang makan riba seperti orang yang kerasukan setan, mental dan hatinya terserah, sehingga logikanya nggak jalan. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka menyamakan antara jual beli sama riba itu sama aja. Bank konvensional, bank syariah sama. Jual beli sama riba sama-sama ambil untung. Wa ahallallahu bai wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, nanti tugas kita memperbaiki pikiran, membedakan antara riba sama jual beli itu apa, gitu. Membedakan antara bank syariah sama bank konvensional apa. Nah, masuk ke 278 cara berhenti ribanya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bahas riba itu masalah iman. Jadi perlu pendekatan pengajian supaya imannya naik. Intakullah wa daru ma baqiya min riba. Bertakwalah dan tinggalkan riba. Tinggalkan. Jadi cara tobat riba adalah tinggalkan riba. Tinggalkan riba ini bagi debitur apa? Jangan bayar. Kalau masih bayar, itu berarti sudah meninggalkan belum? Belum. Saya mau selesaikan ini, utang dibayar, masuk ke bunga, dibayar terus masuk ke bunga. Kok utangnya nggak selesai? Ternyata utang pokoknya masih besar. Nggak akan pernah selesai. Karena yang dibayar adalah bunga. Berarti ya jangan bayar. Jangan riba. Kalau ribanya ditinggalkan, ya masyarakat tidak membayar, artinya tidak membayar karena dia tujuannya lunas, nanti akan terbuka pintu negosiasi. Kalau masih lancar, bayar. Bagi bank dia lancar, tapi bagi nasabah mati-mati gitu dari mana pun uang. Tapi bank kan tidak tahu uangnya dari mana aja. Pokoknya dia lancar, bayar. Terus dia datang, saya mau negosiasi dong, bunganya dihapus, diterima gak? Dia lancar banget. Kira-kira nego diterima gak? Mau nego apa? Kan gak ada masalah. Tahu gak begini? Bagi bank gak ada masalah kan? Yang masalahnya ya nasabah, debitur. Oh saya utang dari mana-mana ini buat bayar. Bang nggak tahu ya, tapi catatan uang masuk. Malah akan didoain.
Oh, insya Allah ada dan bisa bayar lagi. Jadi kalau masih bayar, bisa nggak negosiasi? Bisa nggak minta dokumen-dokumen? Baik pun nanti kami siapa? Bayar. Tidak akan kasih. Gitu. Iya kan? Jangan kita. Makanya di sini tinggalkan stop. Nanti itu masuk tuh istilahnya call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Kalau udah call 5, ini bahasa OJK, selain ya, OJK, baru pimpinannya turun, gitu. Baru masuk ke bagian recovery. Itu baru ini ada masalah berarti, ayo kita selesaikan. Kalau masih call 1, paling surat peringatan. Mudah-mudahan nanti bisa bayar. Masuk ke call 2, kasih peringatan lagi. Masuk call 3, kasih lebih keras lagi, gitu kan? Jangan sampai masuk ke call 5. Nanti ada bahasa, udah bayar aja berapa dulu, ya? Bayar berapa dulu, udah call 4, balik lagi ke call 1. Jadi kalau masuk di sini, ya jangan harap ada Sisa call berapa? calling. Nggak call, udah calling terus. Kalau udah macet, bunga udah nggak akan bergerak. Udah stop bunganya. Masih stop, belum hilang. Tapi nggak ditambah lagi. Kalau di call 1 kan kita ditakut-takutin. Kan bunganya nambah. Iya kan? Ditakut-takutin. Nanti bergerak lagi bunga. Nanti semakin besar bunganya. Udah dibayar aja dulu. Dan gitu. Kalau udah call 3 dibayar lagi, balik lagi. Call lagi. Jadi ini realisasi antara ayat sama fakta. Ayat yang bilang tinggalkan, artinya stop. Kalau stop terjadi masalah, baru terbuka pintu negosiasi gitu. Sini baru ketemu ayam untuk bayar pokoknya saja gitu. Yang wa ilam taqalu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Walakum usul amwalikum, dan bagimu pokok harta. Gitu. Bagimu pokok harta. Jadi bayar hutang pokoknya saja. Jadi hapus riba, hapus bunga bayar hutang pokoknya. Jadi sesuai dengan ayat 27 dan 9. Tapi persoalannya uangnya udah kepakai. Ya kan harus dikembalikan kan? Ya udah, perjanjian batal, kembalikan uangnya kan gitu. Ayo lunas. Kalau orangnya punya duit, dia bisa lunasi langsung. Udah saya lunasi langsung. Dia jual aset atau apa. Jadi ada orang-orang yang ada dua tipe tobat. Tobat karena bangkrut dan yang mampu bayar baru dia tobat. Udah nggak mampu bayar, mau bayar berapa lagi? Tidak tobat. Tapi ada yang tobatnya hijrah, dia masih mampu, tapi mau bayar lagi. Nah, yang lebih memudahkan adalah yang tobatnya tobat itu tidak mampu. Bagi orang bank, dia mampu bayar, kemudian konego dianggap paham hukum. Dia mampu bayar, tapi dia orang yang punya duit, orang kaya, dia mau nego, mau pelunasan khusus. Jadi anda paham kok, ada yang lebih mudah. Bagaimana kalau misalnya saya kan di sini nanti saya mau hapus, tapi saya bayar pokoknya cicil, ya kan? Nah, nanti orang jual 80. Walikana tulus rotin panadiratun ila maisarah. Jika orang yang punya hutang kesulitan membayar, maka berilah penangguhan. Jadi negosiasi ini tujuannya ada satu, dia minta penangguhan. Kemudian kalau dia langsung bayar, dia minta pelunasan khusus, gitu, penghapus bunga. Lihat bagaimana kondisi anggota kita yang mau didampingi.
apakah bisa langsung bayar ataukah nggak punya gitu. Nah, nanti kalau ada program misalnya kita program untuk bayar utang, ya harus sampai di sini dulu. Ada belum berita acaranya untuk hapus bunganya, bayar pokoknya. Gitu. Kalau sudah bank mengeluarkan berita acaranya, baru kita keluarkan uang bantuan lunasan gitu. Jadi tidak mengandalkan kejujuran dari nasabah. Nasabah tolong jujur, ini bunganya udah dihapus apa belum? Dia masih kangkau di sini, nggak mungkin bisa jujur. Makanya nanti minta-minta aja bahwa yang dibayarkan adalah bunganya saja. Bunganya saja. Dibayarkan adalah pokoknya saja. Gitu. Bahkan pokoknya itu bisa dicicil. Jadi kita negonya utangnya ditangguhkan, kemudian baru kita cari usaha. Di masa-masa ini nih, baru kita main wirausaha. Negosiasinya kan penangguhan. Gitu. Misalnya minta penangguhan berapa bulan, berapa lama. Nah, ini artinya kan membeli waktu supaya jangan ditagih dulu lah. Jangan ditagih-tagih dulu lah supaya tenang. Nah, dalam keadaan tenang apakah kita diam aja? Kan cari uang. Dalam keadaan tenang kan kita coba nih yang jualan properti. Gimana mau jualan online di HP kalau HP-nya mati? Kalau dinyalain jangan kolektor yang masuk. Sekarang kita ngajak orang jualan properti, terus dia nggak berani buka HP, bisa jalan nggak tuh jualannya? Gitu. Ya nggak mungkin dia jualan. Gitu. HP-nya mati, medsosnya mati, takut ditagih. Gimana kita mau ngajakin dia jualan? Udah ngomong, udah ngomong. Iya. Nah, di sini kita kelarin masalah ininya. Kalau dia sudah mudah tunai, ada karena bapak, baru kita bisa masuk. Ayo kita bikin usaha. Ayo kita di sini orang bisa tenang jualan, ya kan? Gitu, bisa tenang wirausaha. Atau bagus-bagus memang, ayo kita lunasi nanti nyicilnya ke lembaga. 281-nya ini tentang kondisi di akhirat. Kalau udah ditangguhin, pokoknya aja nggak bayar-bayar juga, nanti bayar di akhirat. Lebih murah mana, bayar dunia atau di akhirat? Nah, 282-nya ini ayat terpanjang tentang dokumen. Siapa dokumen? Sekarang bagaimana bisa negosiasi kalau dia takut, dia cemas? Hati dan pikiran. Jadi orang kalau masalah kena riba yang sakit itu pikirannya apa kantongnya yang sakit? Yang dibenahin pikirannya dulu apa kantongnya? Pikirannya dulu. Pikirannya juga yang dibenahin. Maka masalah utang sebesar utang. Yang paling marah itu ya kan orang pinjam duit buat bayar utang. Akhirnya kan kena riba lagi. Udah dilunasin, akhirnya pinjam lagi. Ada yang di daerah Ciracas sama DKM-nya udah tadi dilunasin. Bank keliling nggak boleh masuk. Bank kelilingnya nggak masuk, jamahnya yang keluar. Ya, ada mas. Ini janjinya keluar. Masalahnya di sini. Gitu. Nah, ini nanti fungsi kita. Ini untuk memperbaiki hati dan pikiran. Nah, kira-kira skemanya program ke situ nanti kita arah. Banyak tadi kalau misalnya dia seorang pendidik, banyak nggak materi-materi yang bisa dia ajarkan. Dia akan masuk di situ, akan masuk di situ. Nah, yang orang wirausaha akan masuk di sini, jualan properti, jualan apa, bantu orang, bayar utang. Kira-kira itu kita
banding ya dengan tanya jawab